Dengan menjadi orang mulia, akibatnya kita merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Sebenarnya tujuan kita baik, mencari ilmu untuk diamalkan. Namun setan membisiki kita bahwa engkau adalah orang yang punya ilmu, engkau pasti lebih mulia daripada yang lain. Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ya Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wal malaikatul muqarrabin wal jami'il anbiya wal mursalin wa sahabatihim wa qarabatihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nafusu khususan musannif hadal kitab Syekh Muhammad bin Muhammad al-Buli wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan sebelumnya, masih tentang bagaimana seseorang ketika mendapatkan hidayah untuk mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in sadafta qalbuka inda muwajihatika iyaha. Wa in sadafta, dan jikalau engkau mendapati qalbaka akan hatimu inda muwajihatika ketika menghadapnya kamu iyaha kepada hidayah, biha dengan hidayah musawiyan ialah menunda-nunda, wabil amali dan dengan amal, bimuqtadaha dengan tuntutannya amal mematilan juga menunda-nunda, fa'lam maka ketahuilah olehmu anna nafsaka bahwa sesungguhnya jiwamu al-ma'ilata yang condong ila talabil ilmi untuk mencari ilmu, hiyan nafsul ammaratu bisu ialah an-nafsul ammarah bisu, artinya nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan. Artinya ketika kita dalam mencari ilmu, dalam memperoleh ilmu, kita telah memulai tangga bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Ternyata kita dalam memenuhi tangga hidayah tersebut, kita justru hati kita, amal kita justru menunda-nunda untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Maka ketahuilah bahwa berarti dalam diri kita terdapat nafsul ammarah bisu, artinya dalam jiwa kita jiwa yang mengarah kepada kejelekan karena menunda-nunda amal. Wa qadin tahadot, dan sungguh bangkit apa jiwa tersebut, muti'atan dalam keadaan tunduk lisyaitani kepada syaitan Allah ini yang terlaknat, liyudliyaka agar menyampaikan siapa setan kepadamu, bihabli gururihi dengan tipu dayanya setan, fayastadrijaka maka mengambil sedikit demi sedikit siapa setan kepadamu, bimakidatihi dengan tipu dayanya setan, mengambil ila gomrotil halaki kepada deritanya kehancuran. Artinya kalau jiwa kita menunda-nunda amal dari ilmu yang kita peroleh, maka itu bisa membangkitkan setan yang terlaknat untuk kita terjerumus dalam tipu dayanya, sehingga dengan tipu dayanya setan kita akan mengalami deritanya kerusakan, deritanya kebinasaan hidup di dunia, lebih-lebih hidup di akhirat. Wa qasduhu, adapun tujuannya setan,
Ayyurawija ialah berjalan siapa setan alaika bersamamu, berjalan asyarra kepada kejelekan, fi ma'ridil khairi di tempat jalannya kebaikan. Artinya setan berusaha mengikuti kita seolah-olah kita berbuat baik, padahal dalam perbuatan baik kita itu diarahkan kepada perbuatan yang jelek. Hatta yulhikaka sehingga menggabungkan siapa setan kah kepadamu bil aksarina kepada orang-orang yang paling merugi amalan perbuatannya, alladzina yaitu orang-orang dolla yang sia-sia sa'yuhum apa usahanya mereka fil hayati dunia dalam kehidupan dunia, wahum sementara adapun mereka yasibuna ialah menyangka siapa mereka annahum bahwa sesungguhnya mereka yusinuna ialah melakukan perbuatan baik sun'an melakukan perbuatan siapa mereka sun'an perbuatan baik, yusinuna sun'an melakukan perbuatan baik. Artinya ketika kita telah terjebak dalam tipu daya setan, apapun yang kita lakukan, walaupun nampaknya baik, setan akan senantiasa mengarahkan kita bahwa perbuatan baik itu seolah-olah sebagai tipu dayanya karena kita telah terjerat dalam kesesatan, kejelekan. Artinya kita berbuat baik tapi tujuannya itu adalah jelek. Wa inda dzalika dan ketika itu yatlu membaca alaika kepadamu asyaitanu siapa setan fadlal ilmi kepada keutamaan ilmu wa darajatal ulama'i dan derajatnya ulama wa ma dan sesuatu waroda yang datang apa ma fihi tentang ilmu minal akhbari dari beberapa hadis wal asari dan dari beberapa bekas sahabat. Artinya setan memprovokasi kita bahwa ketika kita mempunyai ilmu, kita adalah menjadi orang yang mulia. Dengan menjadi orang mulia, akibatnya kita merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Sebenarnya tujuan kita baik, mencari ilmu untuk diamalkan. Namun setan membisiki kita bahwa engkau adalah orang yang punya ilmu, engkau pasti lebih mulia daripada yang lain. Nah, ini sisipan-sisipan setan yang seperti ini yang bisa membahayakan kita ketika kita telah memperoleh ilmu. Jadi menganggap yang lainnya itu tidak lebih baik dari kita. Ini yang paling bahayanya. Artinya menuntut ilmu sebenarnya baik, sangat baik. Namun kalau jiwa kita tak mampu, tak siap untuk mendapat ilmu, akhirnya ilmu yang kita peroleh justru akan membahayakan jiwa kita, membahayakan diri kita, di mana nanti timbullah penyakit-penyakit hati seperti sombong, merasa hebat dari yang lain. Nah, ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga karena setan senantiasa menyelip-nyelipi hal-hal untuk menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Wa yulhika dan membuat lupa siapa setankah kepadamu angkaulihi dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Man barang siapa izdada yang bertambah siapa man ilman ilmunya, walam yazdad dan tidak bertambah siapa man hudan petunjuknya, lam yazdad maka tidak bertambah minal siapa man minallahi dari Allah illa bu'dan kecuali kepada kejauhan. Artinya kita dibikin lupa oleh setan tentang hadis ini. Dalam hadis ini dibicarakan bahwa orang yang bertambah ilmunya tapi tak mendapat hidayah sebab ilmu tersebut, maka justru ilmu tersebut bisa membuatnya jauh dari Allah. Kita dibikin lupa hal itu dari setan. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan kita juga dibuat lupa dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Asyaddun nasi adapun paling
paling manusia adaban, paling celakanya manusia siksanya yaumal kiamah pada hari kiamat, alimun ialah orang yang alim, lam yanfa yang tidak bermanfaat, yang tidak memberi manfaat hu kepada alim Allahu siapa Allah bi ilmihi dengan ilmunya. Kita juga dibikin lupa oleh setan tentang hadis Nabi yang mengatakan bahwa paling besarnya siksanya manusia di hari kiamat adalah orang alim yang ilmunya tidak bisa memberi manfaat. Wa kana dan ada sallallahu alaihi wasallam siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ialah bersabda siapa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku berlindung bika kepadamu ya Allah, min ilmin dari sebuah ilmu la yanfa'u yang tidak bermanfaat, wa qalbin dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari hati la yakhsha'u yang tidak khusyuk, wa amalin dan daripada amal la yurfa'u yang tidak diterima, wa du'ain dan daripada doa la yusma'u yang tidak didengar. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahahum bi maqarida min narin fakultu man antum qalu kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Marartu aku lewat kata Nabi, lailata usriya di mana pada suatu malam usriya diisrakan bi siapa aku lewat bi aqwamin bertemu dengan suatu kaum tukradu yang digunting syifa'uhum apa bibir-bibirnya kaum tersebut digunting bimaqarido dengan gunting-gunting minarin dari api neraka. Fakultu lalu aku bertanya, man antum siapa kamu? Qalu mereka menjawab, kunna ada kami na'muru ialah memerintahkan kami bil khairi kepada kebaikan, wala na'ti dan tidak melakukan siapa kami hu kepada kebaikan itu, wa nanha dan melarang siapa kami anis syari dari kejelekan, wa na'tihi dan kami melakukan kepada kejelekan itu. Artinya Nabi pernah bertemu dengan suatu kaum ketika Nabi diisrokan, Nabi mampir ke neraka. Beliau bertemu dengan suatu kaum yang digunting lidah-lidah mereka, bibir-bibir mereka dengan api neraka. Nabi bertanya, kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Mereka menjawab, kami adalah orang yang memerintahkan kebaikan, tapi kami tak melakukan, dan kami adalah orang yang menyuruh orang untuk meninggalkan maksiat, tapi justru kami yang melakukan. Ini hati-hati, semoga kita terhindar daripada hadis Nabi ini. Makanya hati-hati dalam mencari ilmu, posisikan hati kita, pikiran kita, bersihkan hati kita semata-mata menuntut ilmu untuk beribadah kepada Allah dan untuk diamalkan. Demikian pertemuan pada kali ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah